Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini saya akan coba membahas saham yang diperkirakan manggung besok pagi ya, 18 Juli 2021 ya. Pemilihan saham ini berdasarkan hasil screener akumulasi density screener ya, yang menggunakan formula fisika matematik. Oke, di sini ada yang pertama list untuk saham yang frekuensinya cukup tinggi kemarin ya, volume dan frekuensinya cukup tinggi. Jadi setelah di screener ada beberapa saham yang patut diperhatikan. Kemudian di sini ada yang ini artinya kalau yang ini bandar sudah masuk tapi belum expose, artinya dia masuk pelan-pelan ya. Kalau yang tadi udah kelihatan bandar masuk ya, kalau yang ini kelihatan bandar masuk. Oke, kalau yang ini dia belum, artinya dia belum banyak menunjukkan kenaikan yang banyak ya. Jadi istilahnya dia udah masuk tapi pelan-pelan dan belum mengangkat harga ke atas ya. Jadi masih ada peluang untuk diambil, tapi nggak semua ya. Nggak semua saham ini nih, makanya nanti saya jelaskan satu persatu yang memenuhi syarat ya. Oke, yang pertama adalah kita bahas yang pertama adalah Antam ya. Antam Timah sama Inco ya. Antam Timah sama Inco. Kenapa saya bahas ini? Karena yang pertama harga saham harga komoditas timah dan nikel penutupan hari Jumat naik signifikan ya. Terutama timah sudah mendekati all time new high ya. Jadi kalau saya lihat chartnya itu sudah menyentuh harga tertinggi ya yang pernah terjadi 10 tahun terakhir. Jadi itu yang pertama yang jadi alasan. Yang kedua adalah saham ini kan sudah manggung minggu kemarin dan kita sudah sempat ngambil taking profit minggu kemarin ya. Saya justru terang udah mengosongkan barang ini karena secara teknikal Antam, Inco, Timah dia membentuk double top. Saya tidak memperkirakan harga timah sama nikel naik hari Jumat. Ya siapa tahu ya, namanya market di luar. Cuma saya pertimbangannya kemarin kenapa saya taking profit karena dia udah bikin double top ya. Biasanya kalau double top ada dua kemungkinan, naik ke atas atau naik ke bawah, turun ke bawah. Ya, yang pertama adalah Antam. Dia kan close di 2620. Kemudian seperti perkiraan saya kan Antam ini akan koreksi di sesi 2 di hari Jumat. Ya karena hari Jumat kan hari taking profit bagi banyak orang ya, untuk trader. Dan saya masih sempat menjual di harga atas 2680 2690 ya. 2680 kalau nggak salah jualnya ya. Jadi setelah kita taking profit perkiraan dia turun. Sekarang cuma 2620 ya. Ini bisa jadi dipengaruhi oleh teknikal ini double top. Jadi barang
trader sama bandar ngumpul di titik atas itu. Jadi rebutan untuk keluar ya. Tapi mungkin orang-orang juga tidak memperkirakan bahwa timah dan nikel akan naik hari Jumat, sama seperti saya. Nah, sekarang strateginya seperti apa ya besok? Ya, untuk Antam strateginya kita tidak boleh masuk agresif ya. Jadi ketika pembukaan besok, karena harga timah naik, kemungkinan biasanya bandar akan mengangkat ke atas. Ya, ada dua kemungkinan bandar naik ke atas, kemudian bandar menaikkan harga ke atas, kemudian dia naikkan lagi. Cuma untuk antisipasi kita beli lot kecil ketika harga pembukaan besok ya 1-2 lot ya, kecil ya, tidak lot banyak ya, lot kecil aja. Kemudian tapi itu dilakukan pada saat stabil ya, jadi Anda tunggu sekitar 2-3 menit ya setelah jam 9 ya, 3 menit lah, 3 menit 4 menit ya. Jadi pada saat pembukaan Anda diam aja, santai aja, tidak usah gerusa-gerusu, lihat aja perkembangannya seperti apa ya. Tapi biasanya ya yang pernah terjadi, dia akan angkat itu 2-3 tik ke atas ya. Kemudian setelah reda mungkin di sekitar menit ketiga atau keempat baru ambil dengan lot kecil ya. Kemudian kalau dia turun lagi, beli lagi lebih banyak lagi, turun beli lagi ya, sambil perhatikan nilai volume ya. Kalau volume hari Senin besok pada saat sekitar jam 9.30 atau jam 10 naik mendekati volume hari Jumat, tambah muatan. Dan volume harga Jumat juga nggak terlalu tinggi, tapi artinya di atas harga, bukan di atas ya, mungkin harga rata-rata lah ya, ini nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau dia mendekati volume hari Jumat, tambah muatan ya. Tapi ada juga kemungkinan dia melakukan karena ini double top, bisa juga dia akan melakukan penjualan besar-besaran. Itu juga harus diperhatikan. Ketika harga yang muncul naik tapi volume tidak naik, Anda harus menghold ya, artinya menahan untuk membeli, biarkan aja dulu ya. Kemudian setelah jam 9 jam 10 kan baru kelihatan sebenarnya dia seperti apa gerakannya. Oke. Kemudian besok buat beli ya seperti yang tadi, jangan langsung, tunggu beberapa saat ya, 2-3 menit. Pokoknya stabil dulu ya gerakannya, tidak dia fluktuatif. Kemudian kita lihat sekarang Inco juga sama dengan Antam ini karena saham komoditi. Inco juga hampir double top ya di minggu kemarin dan minggu sama hari Jumat ya, merah 4 hari 5 hari kemudian naik lagi. Kalau dari segi gelombang ini 1 2 3 4 ya, cuma ini kita mungkin tertahan karena double top ya. Jadi sama, ini kasusnya juga sama. Besok perhatikan pembukaan, jangan gerusa-gerusu, tunggu stabil 3-4 menit. Nah, setelah itu baru buy ya. Biasanya sih harga pembeliannya biasanya jauh lebih bagus dibanding pada saat fluktuatif biasanya ya. Tapi yang namanya market kan kita nggak tahu, harus antisipasi. Belinya juga sama ya, Antam tadi, jangan banyak-banyak. Ketika dia turun baru dibeli lebih banyak ya. Ketika naik jangan terlalu banyak. Perhatikan juga volume. Kalau dia jam 9 jam 10 volumenya mendekati hari Jumat, boleh beli nambah. Kalau dia volumenya sedikit,
tidak memenuhi syarat, artinya volumenya di bawah harga rata atau di bawah harga rata-rata harian, jangan ditambah muatan. Antam, Inco, Timah. Sekarang Timah ya. Ini juga kan minggu kemarin kita panen saham ini ya. Ini lebih menarik justru kalau Timah ini. Kalau Timah dia 3 hari bisa membuat new high ya. Jadi ini relatif lebih aman dibanding Antam sama Inco, karena dia sudah melewati resist double topnya yang ini. Jadi kalau ini besok boleh diambil pada saat pembukaan ya, pasang lot kecil aja. Kalau ini kemungkinan kalau chartnya seperti ini bisa lari langsung ke atas ya. Kalau kita nggak ambil, bisa ketinggalan kereta. Ini bisa nanti kemungkinan di 1900 ini kemungkinan kalau lihat chart ini ya. Cuma tadi seperti biasa belinya cara bertahap, jangan langsung gede ya, karena nanti kalau langsung besar, bandar melihat trader masuk besar, dia turunkan lagi, akan merepotkan kita semua kalau yang begitu, yang udah ngambil ya. Jadi beli, tapi kalau dia turun banyak beli lagi, turun banyak beli lagi, sambil juga memperhatikan harga pembukaan timah dan nikel besok pagi ya. Karena kalau market kita kan buka jam 9, kalau market untuk komoditas di luar itu sekitar jam 8 kurang ya, 7.30-an lah ya pembukaan. Bisa harga metal di Shanghai Composite, atau juga bisa di LME ya. Jadi kita lihat pembukaan besok. Kalau dia ngelompat, ini hajar kanan ini timah. Kalau dia ngelompat harganya timah besok pagi, ini hajar kanan aja ya. Tapi seperti biasa hajar kanan jangan banyak ya, itu aja. Oke, sekarang selanjutnya adalah ini, karena secara teknikal kan kemarin saya sudah jelaskan nih Antam, Timah, Inco, jadi mungkin udah pada paham semua. Cuma mungkin cara belinya aja mungkin masih pada bingung, makanya saya jelaskan ulang. Kemudian Sido muncul ya. Ya, Sido muncul seperti kemarin kan masuk list, cuma dia belum jalan kemarin. Jadi dia turun, sempat naik sempat turun, naik lagi. Jadi ini artinya apa? Bandar itu belum mempunyai barang yang cukup atau jumlah lot yang cukup untuk menaikkan. Padahal sebenarnya kalau dilihat dari chart ini, sekitar seminggu kemarin kan dia turun kemudian naik spike ya di 700-an. Artinya bandar sebenarnya udah ngambil barang ini, cuma mungkin belum cukup sama dia. Ya. Seperti biasa kalau saham yang seperti ini, belilah pada saat merah kayak kemarin. Ya, beli merah. Kalau Anda merasa itu ketika dia balik lagi ke harga kuning atau ke harga pembukaan kemarin, boleh dijual ya. Tapi kalau kalau agak sabar sedikit, bisa ini ditunggu sampai dia bikin gerakan untuk markup harga. Kemungkinan sih perkiraan saya minggu ini ya, karena kalau dia terlalu lama untuk tidak melakukan markup harga, dia akan berisiko untuk risiko pasar regional akan bisa mempengaruhi harga dia. Dia udah ngambil pelan-pelan tiba-tiba pasar regional jatuh dan ada risikonya buat dia. Jadi sepanjang memungkinkan buat diangkat, biasanya akan diangkat sama dia. Jadi pelan-pelan diangkat sama dia.
ya, sambil lihat situasi. Dan perhatikan juga psikologi tradingnya sebenarnya dia garis merah udah di atas garis biru. Kemudian volatilitasnya juga standar deviasinya di bawah deh ini. Ini artinya yang tadinya volatilitasnya tinggi minggu kemarin dia turun lagi ke bawah. Berarti market atau pasar sudah agak melupakan sudah muncul ini. Biasanya saat-saat beginilah bandar akan menaikkan harga. Ya. Jadi besok buy on weakness, jangan dikejar, hanya beli pada saat dia turun. Tidak boleh harganya dikejar, karena kalau Anda kejar ke atas, ketahuan sama bandar yang lagi ngumpulkan barang, biasanya akan gusar dia akan turunkan lagi harga biar trader cut loss. Jadi untuk menghindari itu, beli pelan-pelan dengan volume yang tidak mencolok ya. Seperti biasa pemilihannya menggunakan sistem piramid, makin ke bawah makin banyak, bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat ke bawah ya. Oke, selanjutnya Indofood. Indofood ya. Oke. Kalau ya, Indofood ini kan masuk stok pilihan kemarin ya. Jadi ini juga sama, harus buy on weakness, nggak boleh namanya hajar kanan ya. Kalau gelombang ini 1, 2, 3, 4 menuju 4 dia ke bawah, 1, 2, 3, 4 menuju ke bawah nih. Jadi kemungkinan dia masih turun, tapi ada kesempatan untuk beli pada saat merah. Ya, jangan dikejar saham yang seperti ini, pelan-pelan aja. Ya. Ini cukup menarik ini, Indofood. Kalau dilihat dari standar deviasi kan dia di bawah, berarti pasar sudah mulai tidak terlalu awas dengan saham ini. Ya. Boleh beli buy on weakness, jangan dikejar. Jadi ketika turun beli pelan-pelan. Selanjutnya adalah Harum. Harum ini juga minggu kemarin kan termasuk saham pilihan kita. Jadi bandar kelihatannya sudah cukup mengumpulkan barang ini. Jadi dia sudah full tank muatan, jadi tinggal ngangkat ya. Kemudian hari Jumat kemarin kan dia naik 6,57%. Jadi ini adalah markup harga pertama. Jadi ada 2 kemungkinan besok. Kalau retail yang masuk banyak, dia akan turunkan ini harga. Ini kesempatan kita untuk masuk. Ya, jadi besok kalau mau ngambil barang ini, perhatikan pembelian broker summary yang ada di sekuritas ya. Jadi kalau yang banyak beli retail, misalkan YP, terus PD, terus NI, CC, Philips ya, KK, Anda jangan kejar ya. Biasanya akan diturunkan sampai turunkan harganya di bawah. Kemudian kalau dia turun, Anda boleh beli buy on weakness dengan lot kecil. Makin turun makin banyak, makin turun makin banyak. Ya. Kemungkinan sih kalau lihat gerakannya ini, mungkin 1-2 hari dia akan diangkat ini. Ya. Tapi dia
pasti memperhatikan gerakan retailer. Jadi kalau retailernya ngikutin dia, biasanya dia gusar ya, akan ditahan sama dia ya. Kemudian jualnya bisa di sekitar 6 ribuan, 6.150 ini. Iya, 6.150. Kemudian standar deviasi dia udah mulai naik, berarti pasar sebenarnya sudah awas dengan saham ini. CCI indeks juga ada di atas. Kalau CCI indeks ini mungkin menandakan bahwa memang ada sinyal penjualan, cuma kan sinyalnya ini belum di atas banget, masih di tengah, jadi masih ada harapan untuk naik. Sama persis seperti stokastik pasnya ya. Kemudian volume juga belum naik ini, jadi tanda bandar akan melakukan distribusi biasanya ditandai dengan volume. Tapi ini belum berarti masih ada harapan naik ke atas. Cuma walaupun begitu, karena ini sahamnya udah naik ya bukan tinggi ya, udah naik duluan, stop lossnya harus tetap ditahan ya, dipakai ya, dipasang ya, jangan lengah ya stop lossnya. Kemudian selanjutnya adalah saham, ya udah pas ini kayak Antam, Timah, Inco, Sido, Indofood, Harum. Ya itu mungkin untuk menu besok untuk saham pilihan. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.